Joy dan Dave. Pas datang, ding, salaman sama cowok. Oh, ih banget dong. Iya. Nah, moonwalk saya pulang. Halo, pagi. Kadang suka kangen nih dengan syuting yang pulangnya pagi. Oh, Jadi lebih gak betah di rumah aja kali ini. aku extrovert dan aku anak tunggal soalnya. Halo guys, music lovers, welcome back di acara yang paling menghibur dan yang paling dinanti di setiap weekend pastinya di Nusantara TV Soundcore Podcast. Balik lagi sama gue Cakri Miller dan hari ini kita kembali mau cerita-cerita soal perjalanan musik dari musisi-musisi atau artis-artis yang pastinya keren-keren banget. Mau dia yang udah lama menghilang, sempat vakum terus muncul lagi. Nah, itu pasti kita undang ke sini karena kita mau kulik nih cerita-cerita permusikan mereka di Soundcore Podcast karena setiap musik pasti punya cerita. Siapa sih tamunya Cakri hari ini? Namanya Ashira Zamita di akte lahir. Tapi panggilannya AKA Cila. Halo guys. Ini dia Cila. Hai semuanya. Gemes kan? Cila, kabar baik pastinya. Alhamdulillah baik. Kabar baik. Ini Nah, masih habis lomba makan kerupuk. Oh iya, remah-remahnya tadi udah kelar Udah di diberesin wash off. ya. Oh oke. Lomba balap karung juga tadi sempat ikut ya. Iya tapi nggak menang sih. Oh kirain ini bawa karungnya loh. Oh enggak iya ya. benar. Karung benar. Oke, Cila ini kalau misalnya mendengar nama Ashira Zamita sama Cila tuh orang tuh lebih ngekliknya tuh yang mana sih? Kalau menurut Cila gitu. Menurut aku sebenarnya tergantung kedekatan dan seberapa jauh mereka mengenal aku ya. Kita udah akrab Udah ya. kerap soalnya manggilnya Cila. Iya Cila. Oke. Iya karena Cila itu kan sebenarnya nama panggilan pas kecil aku Cadel. Ah, Kayak Shira gitu, jadinya Cila. Gitu, Cila. Oke. Gitu. Atau bukan Mama Miska yang ngasih nama ya? Bukan. Cuman ya karena itu nama panggilan dan kan vibesnya kayak vibes anak kecil ya, Cila gitu. Ashira tuh kayak terlalu dewasa gitu. Jadi pas kecil dipergunakanlah nama itu untuk menjadi first stage name aku, Cila Irawan. Irawan nama papa. Ya, itu dia. Sedikit ngingetin ya, sahabat music lovers. Ini anaknya Mama Miska di sinetron yang udah lawas itu ya. Tapi ini kalau boleh atau ditembak nih, Cila, musik, acting atau bernyanyi atau musik? Kayak kita belum udah 5 menit deh kak. Belum ya? Udah langsung nanya deh. Gak apa-apa dong. Soalnya nanti dikasih tahu nih. Aku diteror durasi nanti. Apa ya? Menurut aku susah sih. Susah gitu buat aku memilih. Karena kan dari kecil keduanya selalu berjalan seiringan gitu. Walaupun dulu aku mungkin lebih aktif di seni peran, acting gitu. Terus sinetron selama beberapa tahun. Cuman fun fact, aku pas saat Cinta Fitri itu juga sempat rilis single anak-anak beberapa kali. Iya. Sampai pernah masuk AMI Awards juga tahun berapa aku lupa. Aku punya contekannya 2012. Bener 2012. Ingetin Keren. AMI Awards kan. Makanya aku justru di sini mau nanya. Ini 2012 pastinya keskip ya. Banyak yang keskip karena di masa itu emang ada lagu anak-anak gitu kan. Tapi tuh justru Cila ada prestasi di 2012. Alhamdulillah itu. ada. Dan waktu itu juga sebenarnya memang lagu anak-anak tuh kan gak terlalu dianggap serius ya mungkin ya gitu. Jadi gak ada kali gitu kan. Iya jadi pada saat itu, tapi kebetulan pada saat itu emang lagi eranya pemain cilik. Kayak lettingannya Umay. Oh iya. Terus Bain cilik tuh yang kan udah dulu pada Amel gede-gede. Carla. Iya itu mereka Amel Carla Amel Carla sekarang udah lulus angkatan kuliah. semua ya. Iya beda-beda dikit lah. Oke. Jadi namun pada saat itu aku juga lumayan menggeluti si dunia musik itu. Cuman memang orang kayak gak terlalu tahu. Lebih taunya aku pemain sinetron. Oke, stripping sih soalnya kan Iya, saat dan itu lagi kan. laku-lakunya banget. Yes, betul. Sinetron Season stripping. berseason. Betul. Tapi di umur Cila yang ya itu berapa? 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun? Iya. Segituan? Betul, antara 4. Jadi aku main Cinta Fitri itu mulai kayak dari 4,5 tahun kayaknya sampai 7-8 tahun deh. Dunia
hiburan dan itu stripping, sementara kamu juga pas di 2012 gak lama juga kamu nyanyi, berat gak ngejalaninnya buat Cila dulu, gemes banget, itu badan yang mana, kepalanya mana, rambut yang mana tuh gak bisa dibedain ya. Gimana ya? Kalau dipikir-pikir sebenarnya agak gila juga ya. Iya Maksudnya anak loh. sekecil itu berkelahi dengan industri entertainment. Anak Sekecil itu disuruh stripping tiap hari ya kan. Tapi anehnya kalau berdasarkan testimoni dari orang tua aku ya, katanya aku malah sangat menyukai gitu. Jadi kalau misalnya sinetronnya itu bungkus tuh maksudnya istilah buat sudah selesai Iya. dia udah bungkus, Sedih. Rap, iya aku sampai, ini drama banget sih Kak. Iya. Aku sampai nangis, terus nulis surat Wow. ke petingginya si PH itu, terus kayak aku mau syuting lagi gitu katanya. Aku tertegun ini. Seneng jadi seneng sama lingkungan kerja yang kayak gitu. Aneh sih, tapi nyata. Iya, mungkin aneh untuk karena usianya kecil, tapi begitu cintanya kamu berarti sama dunia itu ya. Tapi kalau sekarang berarti kalau disuruh pilih nyanyi atau acting, kalau harus salah satu aja, Cil, gitu. Terpaksa gitu ya. Aku agak bingung soalnya aku kan kalau misalnya lagi syuting aku selalu kangen gitu dengan fleksibilitasnya menjadi seorang penyanyi atau musisi. Emang terasa banget beda ya? Terasa banget beda, cuman kadang kalau lagi jadi musisi atau penyanyi, apalagi aku kan sekarang kuliahnya pun online. Jadi ya bisa dibilang kesibukannya gak terlalu yang bisa gimana diatur banget lah ya gitu. Nah kadang suka kangen nih dengan syuting yang pulangnya pagi. Jadi gak betah di rumah aja kali ini. Bener. Jadi kalaupun kayak sekarang nih kan aku misalnya lagi promo atau lagi ada manggung, pulangnya kan cepet ya. Kalau dulu tuh mungkin aku ngerasa aduh alhamdulillah selesai hari ini. Tapi kalau sekarang ngerti ya gue kerja cuma segini doang jamnya. Kalau di lokasi kayaknya lama banget, orangnya ngerti banyak. Ngerti gitu. perasaan yang kayak energi gue belum terkuras nih men. Iya lagi. Gitu. Aku ekstrovert dan aku anak tunggal soalnya. Apa ya ekstravertnya? Anak tunggalnya juga. Keren. Ya gitu, kenapa bisik-bisik ya? Oke. Keren. Tapi kan ini kalau ini koreksi ya kalau salah ya. Kan 2012 udah selesai AMI Awards itu, prestasi itu didapat. Kamu vakum dulu gak sih sampai akhirnya keluar single di 2018 atau gimana nih ini ya perjalanannya? Vakumnya ini kenapa nih? Benar, vakumnya pada saat itu sebenarnya karena usia nanggung. Ya kan, kalau artis-artis cilik yang ala-ala baru gede, bingung, dimensinya bingung ya. Nah, sebenarnya pada era aku mulai dewasa itu sempat ada yang viral pada saat itu Cowboy Junior dan Wings. Jadi yang kayak anak-anak kecil yang SMP tapi udah mulai cinta-cintaan gitu. Di situ aku kayak karena sempat nolak-nolakin project, udah aku mau fokus UNSD dulu kan masih sumpah dan masih dibulet-buletin. UN pakai pensil 2B. Aku Eptanas ya, for your information. Itu udah lebih lagi Kak, maaf Kak, udah beda era. Terus kayak aku udah UN, terus udah pengen sekolah biasa dulu. Nah, pas mau balik lagi disitulah ada kesulitan gitu karena aku juga sebenarnya bisa dibilang nggak mau sih ada di zonasi tanggung-tanggung itu. Maunya kayak langsung either ya memang anak kecil atau langsung dewasa. Remaja atau dewasa gitu. Ya. Akhirnya ya udahlah gitu, enjoy sekolah dulu. Nah pas masuk ke SMA dapatlah penawaran sebagai Ashira Zamita, kan waktu itu transisi ganti nama, rebranding. Ditawarin sama beberapa label tapi berjodoh lah sama si Alpha Records ini dan terciptalah debut Kucinta. Dari 2018 sampai 2024 ini bisa dibilang nggak pernah absen nih menelurkan rilis single-single sampai akhirnya belum lama, tepatnya kapan sih untuk 1 dari 1000 ini single terbarunya Sheila? 26 Juli 2020. Juli kemarin gitu ya. Oke, kita mau ceritain soal itu tapi di segmen berikutnya. Boleh. Oke, music lovers, stay tuned with us di Soundcore Podcast. Pulang yuk sama Sheila yuk. Aduh ya ampun, 1 dari 1000. Ini siapa sih satunya ini? Itu yang tadi aku ceritain pas off air. Iya. Bercanda guys. Kita cari sama-sama yuk. Ini yang ciptain Cila juga ya? Aku sama Kak Petra. Ada Petra Sihombing. Nah, kalau jujurly, kalau mendengar lagu ini,
ada perbedaan dari cara membawakan sama apa ya soundnya dengan single Cila yang bererot di belakang ini gitu. Ada 3 deh kalau nggak salah ya, yang ada sebelum Satu Dari Seribu nih kan ada Si Perkasa. Si Perkasa dan Raja dan Ratu kan. Itu tuh agak mirip-mirip gitu. Tapi Satu Dari Seribu nih aku ngerasainnya gitu, beda. Ini Cila yang berbeda gitu nggak sih? Benar. Mau nyampein apa gitu? Sebenarnya ini menarik nih karena kakak kan bilangnya ini agak berbeda. Nah justru kalau dari POV pendengarnya Cila yang di tahun 2018-2019 malah merasa katanya vibesnya agak sama gitu, galau-galaunya, lirik-liriknya. Cuman aku setuju kalau dari Si Perkasa dan Raja dan Ratu ini agak lumayan apa ya, lebih melankolis sih sebenarnya dan agak-agak sedikit ke indie-indian gitu. Itu musiknya kan, Iya, soundnya musiknya, begitu kan. iya, musiknya, terus liriknya, terus memang cara pembawaannya pun dibikin seenggak mikir mungkin sama Kak Kamga sebagai vocal director, karena beliau pengen aku bener-bener menghasilkan suara yang ya jujur aja gitu. Jadi Kayak gak ditakar-takar gitu. kayak ngobrol tapi tetap apa ya? Indah gitu, tetap nyanyian Iya, gitu. jadi ya sebenarnya ini sebenarnya problem aku sih, Kak. Apa problem kamu deh? Aku ceritakan. Aku tuh selalu pengen, nggak tahu ya, mungkin karena aku juga pecinta musik yang let's say indie ya, maksudnya aku juga suka gitu. Walaupun selama ini aku selalu berkecimpung di industri yang bisa dibilang komersil, cuma aku selalu merasa mereka tuh punya daya tarik yang dimana mereka effortless. Oh iya kan, oke. biasanya. Jadi ya unless kita yang komersil gitu yang nyanyi banget gitu, mereka tuh bisa ya udah kayak bikin nada yang effortless tapi saat didengar, saat dilihat tuh selalu kayak punya kompleksitas dan feel gitu. Jadi akhirnya aku berusaha untuk pengen kali ya bikin yang coba gitu, yang simple aja deh. Tapi nyatanya karena memang aku dasarnya les vokal, terus aku udah terbiasa nyanyi tuh mau nggak mau udah automatically berteknik gitu. Jadi ya paling tetap dikurangin sedikit tapi tetap kelihatan nyanyi. Intinya didengarnya dan komentar dari pendengar yang udah berapa ratus ribu nih sekarang di Spotify nih gimana? Kalau pendengar sih kebetulan alhamdulillah suka-suka aja. Karena komen-komen kalau di videonya nih, di video official visualizernya tuh kamu juga sih nanyanya lirik mana, part mana yang relate. Udah banyak langsung komen kan. Itu deh mungkin yang bikin aku lumayan gak terlalu susah gitu buat ngedistribusiin karya ini, karena tanpa aku terlalu try hard atau let's say aku cuma bikin video yang simple aja gitu, yang lucu-lucuan, mereka pun automatically aduh ini gue banget nih gitu. Karena relatabilitasnya lumayan tinggi. Oke. Nah ini mau nanya soal visualizer. Kenapa? Ini format baru yang maunya emang simpel, emang kelihatannya simpel, tapi ini kan hal yang baru. Takutnya ntar ngejelimet gak nih diterima sama fansnya Cila lah, atau yang baru denger apaan lagi nih, MV aja udah istilah baru nih ceritanya nih sekarang nih, video klip gitu. Ini apa sih sebenarnya visualizer gitu? Sebenarnya jangan kan pendengar ya, mama papa aku aja bingung gitu. Terus pas ditonton apa sih ulang doang gitu kan. Ya mungkin ini satu hal yang baru juga buat teman-teman yang baru mengikuti dunia aku pula. Dan ini juga dengan rasio yang enggak 16:9 kan. Iya, tapi itu menarik ya sih. Iya, menariknya di situ. Dan sebenarnya aku ngerasa di era sekarang ini kita bicara belakang layar ya. Orang belakang, bicara belakang layar secara production, memang aku ngelihatnya sekarang karena aku tergabung di label juga, mereka tuh banyak yang mencari tahapan apa yang bener-bener efisien dan efektif lah. Nah mereka dan aku udah setuju, udah sepakat buat ya udah deh kayaknya kita nggak harus langsung bikin MV, nggak masalah. Karena toh yang penting ada perwakilan nih buat di YouTube nih videonya gitu. Yang penting ada visual yang bisa dilihat ya. Betul, soalnya kalau misalnya let's say aku pengen rilis single 3 bulan sekali, itu kan bakalan costnya gede, konsepnya bingung mau kayak gimana. Jadi lebih baik kita bikin dulu, nanti kalau memang ada satu lagu yang dijagoin banget atau ada yang let's say booming, baru kita bikin MV yang niat gitu. Tapi alih-alih menjadi MV yang niat, yang kata orang MV niat tuh harus ada cerita, model dan sebagainya, itu emang sesuatu sih. Kupikir emang konsep baru dari ya promo music video dari sebuah single ya kayak gitu. Emang ada konsepnya kok. Nanti kan ada video klipnya. Iya. Dan again
nyambung nggak sih sebenarnya sama si Perkasa, Iya. Raja dan Ratu dan Raja dan Ratu, Raja dan Ratu, Raja, benar. Raja dan Ratu dan juga satu dari 1000. Kalau Kaca Relate mungkin agak sama ya. Ya. Si artwork. Yes, Singlenya. ambience-nya kan juga warnanya ya kayak gitu ya. Sotoy deh. Bener-bener kok. Kan sama soto. Oh iya bener. Jadi emang sebenarnya ini terlepas dari konsep. Mm-mm. Memang karena aku juga punya 2 profesi nih. Aku Mm-mm. juga berakting. Oke. Susah kadang ngatur jadwalnya. Jadi akhirnya dari Warner, ayo udah nih Cila, kita sekalian bikin aja, kita konsepin sekalian tahun ini kita workshopin, kita bikinin di waktu yang bersamaan. Jadi memang itu udah ready to serve aja di tahun lalu. Jadi tahun ini tinggal ngerilis-rilisin. Terus buat konsepsi artwork sendiri itu kan ada gambar gembok sama kunci ya. Iya, bener, di atasnya kepisah. Dan kalau di Spotify dan gitu-gitu itu memang gede segede Iya, gitu. ada maksudnya, Ada. visi misinya ya. Apa tuh? Ada. Kalau di Si Perkasa itu intinya bener-bener gamblang banget sih. Kan gambarnya feminin gitu ya, gambar perempuan. Terus ada gembok yang kebuka itu melambangkan merepresentasi sebenarnya laki-laki. Jadi laki-laki itu kan a closed book ya. Kita Berusaha untuk membukanya. betul, terbiasa biasanya ini dari sisi manapun laki-laki itu biasanya ngasih, memberi, memasukkan atau ngapain, membuka, pokoknya selalu laki-laki. Nah di sini kita bisa loh menjadi perempuan yang kita bisa menjadi kunci buat mereka. Oke, kita yang first move gitu ya. Bisa, atau di Si Perkasa itu kan lebih ke sini deh, kamu jadi sandaran aku, nggak harus jadi sosok yang perkasa. Jadi aku mau nge-break stereotype tentang si feminine masculine itu. Jadi ya udah gitu, kalau mau menjadi perempuan yang disandarkan, tempatnya laki-laki menangis, bercerita tuh bisa. Boleh. Oke, belajarnya dari dengerin 3 singlenya Cila. 1 dari 1000. Mundur nih, dari Si Perkasa, Raja dan Ratu sampai 1 dari 1000 Tapi nanti ya. kayak kalau sekarang orang belum ngerti sih kenapa backgroundnya itu beda-beda. Harus oke. Cuma nanti kalau udah jadi satu kesatuan, ini kan akan jadi satu timeline ya, satu universe. Ntar udah selesai, mungkin orang akan ngerti, oh sebenarnya lagu-lagu yang Cila rilis dengan vibes yang berbeda ini adalah sebuah fase, bukan sebuah, beberapa fase dari kehidupan asmara yang gak pernah Asyira ceritain ke siapapun. Oke. Anak inti. Kan ya? Rahasia dong. Oke. Kita masih ada satu segmen ya. Kita masih ceritanya makin seru nih, tapi durasinya makin nipis. Tapi ya tetap aja di stay tune di segmen berikutnya Music Lovers, tetap di Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast, masih bersama Cila. Oke. Aduh, ini obrolan belakang layar kita kompleks juga ya, sepertinya ya. Tapi Cil, ini yang paling terbaru, nggak terbaru juga sih, tapi paling nggak FYP di TikTok nih yang kamu collab sama Crash Adams kan lucu juga tuh sebenarnya. Aku dari tadi tuh mencari, ini lagu Cila yang mana sih sebenarnya tuh yang terjadi? Gimana sih? Apakah itu lagu kamu yang nggak pernah terdengar tapi dinyanyikan dengan soundnya Good Side atau apa yang terjadi? Ini kan salah satu kemampuan kamu juga nih berarti nih, menangkap kemampuan Cila. Aku bisa menghilang. Sebenarnya fun fact itu adalah itu bukan apa-apa guys. Bukan apa-apa ya. Jadi bener-bener banyak banget orang yang nanya ini sebenarnya lagu apa. Itu hanya pure open verse aja yang di challenge dari Crash Adam. Tembak langsung di tempat. Oh, buat aku karena memang pada saat itu mereka lagi promotion buat single mereka yang Good Side. Terus kayak mungkin mereka nyari kayak yang potential. Ya of course behind that mereka kayak ayo ada yang mau nyanyi gak gitu. Iya pasti. Cuman Dan nyari yang enak dilihat juga ya. Gak tau. Mas Crash ya. Mas Crash. Cuman setelah aku pelajari lagi memang itu salah satu trik marketing yang bagus banget sih menurut aku. Karena mereka juga bukan cuman menaikkan single mereka sendiri, tapi mereka somehow memberikan wadah buat kita musisi baru untuk to be known. Dan si tantangan itu malah bikin kita jadi kelihatan musisi yang cerdas punya nih. Kemampuan baru ternyata nih musisi kesukaan aku gitu ya. Kok bisa sih orang tuh pada nanya gitu kok Cil sumpah kok lu bisa mikirin lirik dan nada secepat itu. Berapa menit tuh ditodongnya? 5 deh. 5 menit Pokoknya mereka lagi jadi, setting kayak nyeting gitar segala macem, laptop abis itu aku nyanyi.
Dan itu kan kita sebenarnya 2 kali take. Hmm. Dua-duanya liriknya beda. Oke, Soalnya aku karena kan bener-bener nggak keluar hafal. gitu aja kan. Iya, jadi kayaknya tuh adrenalin aja sih. Oke. Cuma ternyata mereka memang lebih suka take yang pertama karena katanya lebih spontanitas. Nah, berkaitan dengan itu, menciptakan lagu juga nih. Ini akan berarti semua single Cila koreksi lagi kalau salah ada 14. Enggak sih? Ada berapa sih? Aduh, demi Allah mau ngitungin lagi. Ada belasan single. Mana di yang Cila udah mulai terjun juga untuk lebih banyak nulis lirik, dan kalau untuk nulis lirik sendiri gimana buat Cila? Gampang apa enggak sih sebenarnya nulis lirik? Gampang-gampang susah kali ya. Cuman yang bikin lebih lancar karena aku suka baca puisi, novel gitu, dan aku suka nulis. Dan banyak banget karya-karya aku tuh yang berasal dari tulisan-tulisan aku, puisi atau prosa gitu. Kalau dibilang mulai dari kapan, sebenarnya dari lagu pertama yang si Ku Cinta Nanti itu aku udah ada di situ udah. Iya, nulis lirik. Okay. Di Ku Cinta Nanti yang kedua juga bikin lirik, bikin nada, tapi ya belum masuk ke tahap yang benar-benar brainstorming gitu belum. Akhirnya baru dapat kesempatan pas aku sama Warner. Itu juga lumayan proses tuh. Iya. Iya, dengan ada tuh ya, penolakannya juga ada tuh ya. Ada Kak. Nggak layak gitu deh. Oh nggak gitu ya? Bukannya Kabari, maaf ya. Nanti dia nggak tahu. Nah dikasih tahu. Gak apa-apa. Jadi bukan masalah yang nggak layak sih, cuman lebih ke arah mereka masih belum tahu gitu. Apakah karya yang aku bikin ini layak untuk merepresentasikan aku as their talent. Ya udah, akhirnya aku berusaha untuk memperjuangkan, dan karya pertama yang benar-benar dirilis itu judulnya Kecelakaan Hati. Itu juga awalnya nggak diambil Kak. Kayak aku udah bikin demo, terus mereka bilang kayak kurang deh, tiba-tiba diambil lah sama series Pernikahan Dini. Itu yang baru. Mulai dari situ kayak membuka mata mereka. Wih, klien suka lagu dia. Ya udah, ayo kita suruh dia harus bikin. dikawinin kadang ya, audio dan visual tuh emang udah best match banget. Dan gitu, butuh pihak luar eksternal sih buat untuk ngeyakinin. lagu Taylor lo bagus men. Jadi akhirnya kayak oke, kita suruh dia workshop gitu. Berarti emang harus 2 in 1 dia. Dia nyanyiin lagunya, dia nyiptain lagunya, dia mainin seriesnya. Gitu gak? Mau sih, amin. Biar Iya, komplit gak ya. apa-apa. Oke. Double. Project paling dekat selain pastinya promo single baru ini, single 1 dari 1000. Di acting apa di nyanyi nih? Dua-duanya dong. Dua-duanya ya? Iya dong. Kalau buat di film, alhamdulillah aku tuh ntar mau ada upcoming juga. Film nih ya? Film horor. Tapi gak tahu sih udah boleh di-spill atau enggak judulnya. Pokoknya produksinya dari salah satu PH yang adalah dia spesialis horor. Enggak malah. Oh enggak. Jarang banget bikin horor. Film terakhirnya tuh genrenya action. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakannya. Tapi kamu jadi apa di situ? Nggak boleh di-spill juga. Jadi anak pesantren. Sumpah. Sekarang lagi sering kayak gitu ya. Oke. Tapi apa mama aku bangga aku jadi anak pesantren. Gitu. Setelah dibikin pusing dengan visualizer itu ya. Iya, yang kayak ini anak gue kenapa akhirnya kembali ke jalan yang benar. Itu buat di film. Terus kalau dinyanyi, nah ini menarik sih Kak, karena setelah 1 dari 1000 ini aku memang sudah mempersiapkan. Jadi for the first time in my life aku benar-benar ngerasa ready buat merilis satu project dalam satu universe, satu timeline yang nantinya insya Allah akan jadi sesuatu lah. Ditunggu lah kalau begitu. Yang jelas pasti ada MV itu. Pasti ada MV-nya ya. Dan itu tadi ya, yang kesotoyan aku menerka-nerka. Ini nyambung gak sih? Ini sequel bla bla bla. Bener ya. Bener. Baik. Nanti aku tagih kamu. Gitu. Keren loh, tertebak loh. Tertebak ya. Oke deh. Contekannya soalnya bagus. Oh pantesan. Tim kreatifnya kreatif sekali. Iya kan. Oke, kalau gitu Cil, kamu boleh silahkan promo di mana nih buat ada ini gak sih, ada nama fanbase atau apa yang udah kebentuk gak sih, atau apa nih? Ada sih. Apa dong? Cuman aku tuh kayak kadang suka awkward kalau misalnya orang yang aduh aku ngefans gitu. Aku bilang ya udah kita kan terlalu dilabelin tuh kayaknya gimana ya? Iya, aku jadi pressure. Iya. Terus mereka bilang lagu kamu bagus banget. Terus aku mikir aduh next song gue bagus juga kayak jadi pressure kan. Cuman anyways akhirnya aku menamakan mereka tuh Ashira Friends. Karena ya udahlah teman-teman aku juga berinteraksi langsung sama mereka di sosial media dan di real life. Count me in ya Ashira Friends. Ini beneran real nih Ashira Friends. Ada nih Ashira Friends, shout out. Love.
sekarang biar Asyira Friends dan mungkin yang belum dengar biar Iya. bisa dengar, biar bisa streaming di mana, Syir? Halo teman-teman, aku Asyira Zamita dan aku baru saja merilis single judulnya 1 dari 1000. Boleh ceritain dikit nggak? Boleh dong. Jadi ya sedikit aja, memang mungkin kalian udah beberapa lihat di FYP TikTok kah atau Reels kah. Jadi lagu ini emang mungkin representatif buat kalian yang ada di satu hubungan yang gak jelas. Terus udah tahu orang yang gak jelas tapi kamu selalu balik lagi ke dia gitu. Karena kamu merasa dia adalah 1 dari 1000 orang yang gak pernah kamu temui di hidup kamu. Jadi kalau udah merasa kok liriknya kayaknya gue banget gitu, boleh didengerin. Udah tersedia di semua digital platforms, di Spotify, Apple Music, TikTok Music dan sejenisnya udah ada. Visualizernya juga udah ada di YouTube aku Asyira Zamita. Dan buat kalian yang pengen tahu my upcoming projects, follow di semua sosial media aku, Twitter, X, Instagram, TikTok, YouTube sama Asyira Zamita. Oke, itu dia panjang lebar luas dalam. Terus pengen ngobrol lagi sama Asyira Zamita aka Cila. Cila, thank you for coming. Terima kasih banyak Kak Cakri. Sehat-sehat, dan ini tadi tuh mau bikin universe lain, mau ngalah-ngalahin jagoan-jagoan itu ya mungkin ya. Aduh, Bumi Langit Yes, kali ya Avengers. bikin universe. Ya, sukses terus buat project kamu ke depan dan cepat tahu kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Oke, nah itu dia music lovers, Asyira Zamita Cila yang udah kita kulik-kulik nih perjalanan karirnya. 2 nih, atau 2 pilihan nih antara musik sama acting, tapi dua-duanya kayaknya melekat ya karena udah mengalir di dalam darahnya dari balita gitu ya. Masih ada cerita menarik lain dari tamu kita di segmen berikutnya, so stay tune di Santai Podcast.